Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yang insya Allah dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas, Nurul Ikhlas Bu, kata Ibu Al-Ikhlas ini, Nurul Ikhlas, yang benar Nurul Ikhlas Bu, ya kata Ibu Al-Ikhlas. Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, Bapak Haji Yudi Herawani. Insya Allah biar jadi doa Bu ya. Yang sama-sama kita hormati orang tua di lingkungan kita, Bapak Ketua RW 024 Perumahan Papan Indah 1, Bapak Revi Indra, kemudian guru kita, Ketua Gabungan Majelis Taklim Ibu-Ibu se-RW 024, Ibu Ustazah Hajah Heni Nurhaini LC. Guru kita Ibu Ustazah Bilisa, dan juga tentunya guru kita Ibu Ustazah Hajah Amiyatun, dan juga penasehat Masjid Jami Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas, Bapak Wiji Supriyadi, dan juga tentunya Ketua Majelis Taklim, banyak banget ini, Ketua Majelis Taklim Al-Kholisah Kalisa. Iya. Ibu Ketua Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Kafi, luar biasa ini gabungan ini semua ini Bu saja. Banyak banget ini, sebentar saya coba dudukannya. Banyak banget ini sebentar. Ibu Majelis Taklim Al-Barokah, Majelis Taklim Al-Fatih, masih Majelis Taklim An-Nisa, Majelis Taklim Jannati, Majelis Taklim Asyura, Majelis Taklim Miftahul Ulum, Majelis Taklim Nurul Jannah, Majelis Taklim Al-Hidayah, Majelis Taklim ya nggak kelihatan mata saya nih. Majelis Taklim Al-Hidayah, Majelis Taklim Nurul Ikhlas, Majelis Taklim Nurul Hasanah,
Majelis Taklim Nurul Hikmah, Majelis Taklim At-Taubah, Majelis Taklim Nurul Rahmah. Alhamdulillah, di situasi dan kondisi saat ini yang kita hadapi, ibu-ibu semua bisa hadir. Semakin berat perjuangan, insya Allah akan semakin nikmat rasanya ibadah itu. Betul nggak Bu ya? Lihat orang yang umroh, lihat orang yang haji, sungguh luar biasa perjuangannya. Tapi Allah punya penilaian tersendiri bagi orang-orang yang umroh dan haji. Jadi ketika berjuang dulu, insya Allah di sana ada kenikmatan ibadah. Contoh kecil, ada proses dulu, kudu proses, setelah proses baru nanti nikmat rasanya. Ya kan, setuju nggak kira-kira? Setuju nggak? Kalau pengen kuat setujunya, coba ibu pingin nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu punya anak, apa ngapa-ngapain dulu terus punya anak? Ayo, mau yang mana? Jadi proses dulu, bener nggak? Iya. Ayo, pilih yang mana? Nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu punya anak, sama ngapa-ngapain dulu terus punya anak. Berarti proses dulu, perjuangan dulu, insya Allah ada kenikmatan dalam ibadah. Banjir di sana tadi, alhamdulillah saya kejebak kanan kiri depan belakang, ditanggul mobil motor taruh di atas semua. Saya bilang sama Pak RW sana, terus saya mau lewat mana ini? Benar. Udah minggir pelan-pelan, lewat Geraha Prima tutup, putar balik semua. Makam apalagi? Saya bilang begini, ya Allah, tolonglah hamba-Mu. Aku lewat sini ditutup, lewat suruh banjir tinggi. Aku harus lewat mana ya Allah? Kalau aku nggak hadir, aku takut ibu-ibu nunggu saya. Izinkan saya untuk bisa hadir, kasih jalan ke saya ya Allah. Saya baru ingat, oh iya, di makam itu ada jalan ke atas. Wah iya bener, jalan ke atas, coba babras. Cuma masalahnya karena banjir, saya berangkat lupa bawa sepatu. Nyeker, nyeker, alhamdulillah, hidup nyeker lah. Ya ibu-ibu, tadi disampaikan sama Pak Ketua DKM, sebelum nanti tersampaikan sedikit supaya bisa termotivasi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu gitu. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban." Sesungguhnya aku, kata Allah, ingin mensegerakan datangnya azab. Kepada siapa? Kepada seluruh penduduk bumi. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata banyak sekali sikap dan perbuatan manusia yang sudah keluar daripada koridor dan fitrahnya. Orang tua sudah banyak yang menelantarkan anaknya. Para anak-anak sudah banyak yang durhaka sama orang tuanya. Saudara sekandung yang harusnya dijaga erat nilai persaudaraan. Karena ini bagian daripada perjuangan orang tua kita dulu, ternyata apa? Hanya demi warisan yang tidak menjamin seseorang itu bisa hidup kaya raya. Persaudaraan harus terputus. Apalagi manusia yang harusnya jadi khalifah, pemimpin di atas muka bumi, ternyata banyak tangan-tangan manusia yang merusak bumi. Betul nggak? Iya. Ini yang menyebabkan dari sekian banyak faktor, ini yang menyebabkan Allah ingin mensegerakan datangnya azab. Tapi walaupun demikian, ternyata ada beberapa golongan manusia. Saya sebutkan nanti satu saja, karena ini bukan isinya, hanya pembukaan. Ada beberapa golongan manusia yang mampu menahan supaya azab itu tidak
Allah turunkan. Siapa itu? Kata Allah, fa idza nazartu li ummari buyuti, apabila aku masih melihat banyak golongan hamba-hambaku yang peduli, yang memperhatikan, menghidupkan, memakmurkan rumahku. Siapa mereka? Insya Allah golongan ibu-ibu yang hadir semua ini. Ntar dulu, termasuk saya mau ditinggal. Siapa orang yang menghidupkan? Termasuk beliau, ketua DKM, segera pengurus, termasuk ibu-ibu, para donatur yang mulia. Ibu, Masjid Nurul Ikhlas nanti insya Allah mau ada pelebaran apa tuh? Iya. Kata Buya Hamka begini, ada harta kita itu cuma terbagi 3. Ada harta yang hanya habis kemudian menjadi kotoran, yaitu harta yang kita makan tiap hari itu. Mau makan apa kotorannya sama, bau. Ya. Kemudian ada harta yang kita tinggalkan kemudian dijadikan bahan perebutan warisan, yaitu harta yang kita tinggalkan nanti akan direbutin sama anak-anak keturunan kita. Iya, kalau anak kita itu anak yang soleh-soleha. Iya, kalau anak kita itu bisa memegang amanah. Kalau enggak, apa enggak jadi fitnah harta yang kita tinggalkan? Betul kan? Iya. Kemudian bisa jadi harta yang kita tinggalkan, maaf, dipakai tidak sesuai dengan harapan kita. Apa itu? Punten. Ibu ngumpulin harta, katakanlah misalnya 1 miliar, bertahun-tahun ibu ngumpulin, 10 tahun. Dapatlah itu 1 miliar, 5 tahun dah. Karena gaji di sini kan insya Allah 50 juta, 100 juta katanya saya dengar. Amin. 1 miliar. Ibu boleh ngumpulin. Tiap hari ibu berusaha ngirit. Sampai anak jajan, mau jajan pun diomelin. Ma, jajan, usah jajan, ngapain sih jajan, paling kan rasanya kegorokan doang, kan keluar jadi tai, udah gak usah jajan, makan kayak di rumah udah. Ma, beli mainan, enggak usah mau ini, kayak mainan rusak, enggak usah. Sampai sebegitunya. Kumpul 1 miliar, ternyata ketika kumpul, belum ibu pakai, ternyata ibu meninggal. Gak apa-apa, kita contohnya ibu-ibu ya. Ya nanti bapak-bapak gantian. Kan? Nah, ibu meninggal, maaf, nggak usah kenceng-kenceng, gak enak kedengeran orang di luar. Ibu meninggal, ninggalin uang 1 miliar. Punten, mohon maaf, ada jaminan nggak bapak suami ibu itu nggak kawin lagi? Ya, bener nggak? Iya. Iya, sama. Seandainya bapak boleh ngumpulin, bapak meninggal, ada jaminan ke ibunya nggak kawin lagi? Kebanyakan kebersamaan itu ketika sama-sama masih hidup kok. Coba tanya bapak yang setia, Pak, kalau ibu meninggal tolong Pak temenin mama 1 hari aja di kuburan. Kagak ada yang mau. Kagak ada yang mau. Yang nyesek lagi, Bu, maaf, kalau laki-laki nggak ada masa idahnya loh, Bu. Ayo, jangankan yang udah meninggal, yang masih hidup kayak ada. Ayo, yang nyesek lagi, Bu, punten mohon maaf, nggak lama suami ibu nikah lagi. Nikah lagi, modalnya pakai yang 1 miliar boleh ibu ngumpulin. Nyesek nggak tuh? Nyesek. 1. Nggak lama istri barunya bilang begini, Papa, suami kita udah dipanggil Papa tuh, ya kan? Papa, Mama pengen mobil baru, gitu. Nggak usah, Mama masih ada mobil yang lama. Nggak mau, itu mah mobil istrimu yang dulu. Nggak mau, aku mau yang baru. Dibeliin pakai uang yang ibu boleh ngumpulin.
Nyesek nggak? Dua. Lebih nyesek lagi, itu suami ibu sama istri barunya naik mobil berdua lewat depan kuburan ibu. Nyesek nggak? Nyesek. Tiga. Pas lewat depan kuburan ibu, istri barunya nanya, "Pak, makam istri kamu yang mana?" Karena bapak sambil nyetir, ya kan, nunjuk, "Mau sono." Nyesek nggak? Empat. Maksud saya apa? Itu harta yang akan kita tinggalkan tuh. Nah, harta yang ketiga kata Buya Hamka adalah harta yang insya Allah akan kita bawa sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta apa itu? Harta yang kita sisihkan di jalan Allah. Makanya ini ada kesempatan ibu, ya, seikhlas-ikhlasnya. Memang kalau bicara ikhlas itu susah, Bu. Makanya kalau ibadah nggak usah nungguin ikhlas, Semakin ibu berucap saya paling ikhlas, justru semakin di situ letak dosa ibu. Kenapa? Karena ada sombong dalam hati itu. Ibu, saya tanya nih, ibu yang hadir di sini siapa yang paling ikhlas? Ayo dah. Siapa yang paling ikhlas? Oh, saya Pak paling ikhlas. Ngapa? Sampai kebanjiran saya Pak. Ya semua kayak banjir. Iya. Saya paling ikhlas. Justru di situ letak dosa kita. Kenapa? Karena ada sombong dalam hati. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah. Makanya hati-hati, ya kan? Kalau ibadah nggak usah nungguin ikhlas, terus istiqomah melakukan kebaikan. Selagi Allah masih buka pintu-pintunya nih Bu, masjid kita, musola kita, lingkungan kita adalah merupakan wadah buat kita untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sebelum sampai pada yang Rasul gambarkan kepada kita, apa itu? Ketika hari sudah terlambat. La taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat kecuali matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kalau ngelihat matahari sebelah barat, berarti itu tandanya hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh manusia, wa idza ra'ahan nasu, dan apabila semua manusia melihat pada saat itu, semua manusia menyadari hari itu adalah hari terakhir. Apa yang dilakukan oleh manusia saat itu? Amanu ajma'un. Semuanya berbondong-bondong beriman. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, semua berbondong-bondong ke masjid, nggak tahu ngapain. Sholat jamaah nggak pernah, tahu-tahu jam 10 udah nyampe masjid. Ditanya mau ngapain Pak? Sholat zuhur lah belum. Imamnya dia nggak ada. Kenapa? Semua manusia pada khawatir. Yang tadinya nggak pernah sedekah, semua hartanya yang tadinya disimpan diobrol, siapa yang mau ambil? Ternyata nggak ada yang mau. Karena semua manusia yang saat itu pada kebingungan, ketakutan. Yang tadinya nggak pernah infak sodako, disampaikan sama Pak Ketua DKM, Ibu Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu ayo kita bantu bersama-sama, kita perhitungan. Ya kan perhitungan. Kadang perhitungan kayak pakai zikir, zikirnya salah tempat. Ya, kenceleng lewat, astagfirullah. Giliran ngelewatin, alhamdulillah. Ya, zikir juga cuma salah tempat. Ayo ini bantu, kita pura-pura gak dengar. Pada saat itu apa yang terjadi? Pak Ketua DKM disamperin sama ibu-ibu semua. Pak, masjid bangun gak? Ini saya sumbang. Boro-boro bangun, ini hari terakhir, udah gak ada yang terima lagi kebaikan kita. La yanfa'u nafsan imanuha, nggak diterima oleh keimanan mereka. Makanya selagi Allah masih kasih waktu ke kita, kesempatan ke kita, ayo ya sebisa-bisa kita, seikhlas-ikhlas kita. Sekali lagi, ikhlas itu sulit, tapi terus lakukan keikhlasan.
Maaf, selama ini kita salah menilai orang ikhlas, Bu. Salah menilai orang ikhlas. Ini mungkin belum pernah tersampaikan oleh siapapun ya. Nggak apa-apa, ini saya sampaikan. Kata kita, orang yang nyumbang kemudian disebut namanya, ini sumbangan dari Ibu Anu. Kadang-kadang kita nilai tuh, nyumbang aja pakai disebutin nama, kayaknya nggak ikhlas banget. Jangan salah. Bisa jadi yang disebutin nama itu orang yang ikhlas. Kenapa? Pertama, dia punya motivasi. Apa yang saya lakukan semoga bisa menjadi gambaran buat yang lain, buat motivasi buat yang lain. Apa yang saya lakukan semoga ini juga bisa membawa kebaikan untuk keluarga saya, motivasi untuk saya dan keluarga saya, semakin meningkat kebaikan saya. Kita nganggap orang yang nyumbang disebutin namanya nggak ikhlas, padahal bisa jadi itu yang ikhlas. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang nyumbang tapi nggak pernah mau disebutin namanya, pakai nama hamba Allah. Ada nggak yang begitu? Kita nilainya ikhlas itu. Kita nilainya ikhlas. Ini orang ikhlas banget nggak mau disebut. Tapi apakah orang yang ikhlas itu nggak pernah menghadapi ujian supaya keikhlasannya hilang? Jangan salah, ujiannya berat. Ibu Yuni ada? Ibu Yuni ada? Ada. Bu Yuni, kuku. Bu Yuni. Bu Yuni tahun yang lalu itu selalu nyumbang tuh kegiatan taklim, masjid, ya kan? Ternyata 1 tahun ke belakang, 1 tahun kemari, Ibu Yuni berubah. Nyumbang cuman nggak mau disebutin namanya, pakai hamba Allah. Orang yang tahu nilainya, ya Allah, Bu Yuni ikhlas banget, ya kan? Nyumbang sampai nggak pengen diketahui siapapun. Ikhlas nggak tuh? Ikhlas menurut kita. Tapi ujiannya apa? Tahu-tahu pengurus majelis taklim datang, ya kan? Rembukan tuh, rembukan, Bu. Iya, saya tahun kemarin kayaknya Bu Yuni kan nyumbang terus ya. Iya. Kok tahun-tahun sekarang kok nggak pernah ya? Ngapa ya? Ada masalah apa ya? Ya coba-coba nanti datang aja, tanyain deh, biar enak tabayun, biar nggak salah paham, ya kan? Datang tuh Bu Wahyu, ya kan? Bu Wahyu, ada Cek Mumun, datang Cek Mumun, ya, datang Bu Sri itu, ya kan? Bu Sri datang kan? Bu Citra berdua tuh, ya kan? Bu Sri sama Bu Citra datang berdua tuh. Datang ke rumahnya Bu Yuni, Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu, ada apa ya? Gini Bu, saya pengen ngobrol enak-enakan, tapi Ibu jangan salah paham ya. Enggak, ada memang gini, tadi kan saya rembukan, takut kami salah, ya kan, takut ada apa-apa di majelis taklim. Saya lihat ada perubahan di Ibu nih. Apa? Tahun-tahun yang lalu Ibu rajin banget kemarin nyumbang, kok sekarang kayaknya nggak pernah nyumbang, kenapa ya? Akhirnya apa? Lambat laun Bu Yuni terpancing, Bu. Darahnya naik, ya. Naik darah turun beruk. Dari naik, kesel Bu Yuni. Bu, maaf nih ya, tolong jangan bilang siapa-siapa. Asal tahu Ibu aja, itu yang namanya hamba Allah itu saya. Betul nggak? Orang ikhlas itu sulit, Bu. Tapi memang Rasul ngajarin, ayo istiqomah, fastabikul khairat, teruslah berbuat kebaikan sampai dengan Allah tunjukkan nikmatnya kebaikan yang kita lakukan. Ibu pernah ingat nggak ceritanya Halimatus Sa'diyah ketika ingin menyusui Nabi pada waktu masih bayi? Itu penduduk Mekah, tradisi pada saat itu tiap bayi yang lahir itu selalu mencari ibu susuan. Ibu susuan. Ketika bayi sudah kumpul, ada perwakilan dari Mekah datang ke perempuan-perempuan Bani Sa'ad. Kenapa yang dipilih perempuan Bani Sa'ad? Karena ternyata, Bu, dalam satu riwayat bisa dijelaskan, perempuan Bani Sa'ad itu adalah perempuan yang hidup sehariannya itu sibuk, Bu. Sibuk bertani, sibuk beternak. Saking sibuknya, Bu,
Sampai-sampai itu lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka itu terindat dari yang namanya ngomongin orang. Karena sibuk. Makanya kalau ada ibu-ibu yang gemar ngomongin tetangga, berarti dia pengangguran tulen tuh. Nggak ada kesibukan. Tuh. Nggak sempet perempuan Bani Sa'ad tuh. Nah, perempuan-perempuan Bani Sa'ad pada saat itu datang ke Mekah, Bu. Datang ke Mekah, semuanya berebut, semuanya hampir sama, pingin nyusuin Nabi Muhammad ketika bayi. Saya pingin yang ini aja, kayaknya orangnya sangat bayinya cakep, makanya bersinar, kalau dipandang mata itu menyenangkan, membahagiakan hati, semuanya milih. Tapi ketika tahu bayi Muhammad adalah seorang yatim, yang tahu kalau anak yatim itu bisarohnya kecil, Bu. Bisarohnya kecil. Ngerti kan? Ya. Nggak ada amplop, dulu mah nggak ada amplop. Kecil, mereka menghindar, Bu. Balik badan. Kenapa? Karena mereka nyusuin anak orang lain itu berharap supaya taraf ekonominya itu meningkat. Akhirnya apa? Ambil bayi-bayi yang lain. Nah, Halimatus Sa'diyah kebetulan datangnya terlambat sama suaminya. Pas datang ke kota Mekah, bayi-bayi yang lain nggak ada pilihan lagi udah. Dilihat hanya cuma satu bayi Muhammad yang tersisa. Akhirnya rembukan tuh, rembukan. Manggil suamiku, gitu kan. Kalau di sini manggil bapak apa nih? Bapak lo, papa, nggak apa-apa. Pokoknya manggil suami mah, ya sesayang-sayangnya. Kalau emang harus istilahnya menambah kemesraan mah. Bapak juga begitu kalau manggil ibu mah semesra-mesranya. Nggak apa-apa, ya wajib itu mah, ya misalnya kalau Rasul manggil Siti Khadijah itu Habibah, ya Habibah. Kalau manggil Siti Aisyah itu ya Humairah. Ya kalau bapak suaminya istrinya putih dari atas sampai bawah boleh dipanggil ya Baidoh, Abyad Baidoh, putih semua. Nah kalau hitam, nah apa? Tapi istri saya itu salah bedak, jadi kulitnya itu belang-belang. Manggilnya apa? Panggil aja, ya ampun. Ngobrol sama suami, wahai suamiku, ini bagaimana? Udah gak ada bayi yang lain, cuma ada satu bayi doang ini. Cuma ini anak yatim. Kata suaminya, kalau kita ambil anak ini, kamu gak khawatir keluarga kita makin sengsara? Hidup kita udah susah. Tapi gak ada lagi. Masa kita berangkat kosong pulang kosong? Ya udahlah, nggak, kita ambil aja dulu daripada nggak bawa apa-apa. Awalnya muncul keraguan-raguan, Bu. Ditingkatkan lagi keraguan-raguan itu sampai dengan muncul awalnya tidak ada keikhlasan. Tapi ketika bayi Muhammad digendong, itu Halimatus Sa'diyah merasa badannya itu seger buger, Bu. Allah punya kuasa. Emang manusia pilihan. Seger buger, dia merasa air susunya itu mengalir deras. Badannya sehat. Ketika sampai ke rumah, hari demi hari dilalui, ternyata Allah punya kuasa, berikan kemuliaan, kenikmatan bagi orang-orang yang memang menolong hambanya. Apa itu? Ternaknya yang tadinya kurus jadi gemuk-gemuk, Bu. Pertaniannya yang tadi kering jadi subur. Akhirnya memunculkan kecemburuan dari perempuan-perempuan yang lain yang dulu gak mau nyusuin bayi Muhammad. Ingat, tadinya mungkin jauh dari keikhlasan. Tapi ternyata Allah ingin tunjukkan nikmatnya kebaikan yang dilakukan oleh Halimatus Sa'diyah dan juga suaminya. Kita juga begitu, terus berbuat baik. Kalau seandainya kita sering mendengar, ya percuma Pak ngaji, masih ngomongin orang, hai, halo, halo, ngaji mah ada catatannya sendiri, ngomongin orang lain ada catatannya sendiri. Dosa, pahala gak Allah satukan. Makanya Allah ciptakan surga sama neraka ya begitu, gak disatukan. Betul nggak? Emang idealnya itu setiap kebaikan itu ikhlas.
Cuma kita masih bertahap keikhlasan kita. Kita itu bukan orang yang punya prinsip la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang kita kadang kalau ada masalah dia sedih, nangis, nyesel, ya kan? Iya. Tuh. Terus berbuat baik sampai dengan Allah tunjukkan nikmatnya kebaikan kepada kita. Nah itu pembukaan kata Bu San. Jam berapa ini? Wah, lah ini belum isi, gimana ini saya ini? Belum isi ini. Sampai jam berapa nih? 12. Makasih. Ya Ibu, mungkin itu sedikit insya Allah harta yang Ibu sisihkan belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah harta itu akan menghantarkan Ibu, Allah berikan kebaikan dunia dan juga akhirat. Itulah harta yang tersisa dari kita ya. Nah, baik. Dalam langsung doa, ini langsung doa. Apa tuh? Langsung doa. Oke, terima kasih. Ya, karena sekarang momennya Isra Mi'raj, insya Allah sedikit saya bahas Isra Mi'raj, Bu. Karena nanti menyambung ke Ramadan, ya kan, sedikit-sedikit gak apa-apa. Jadi Ibu, dari peristiwa Isra Mi'raj itu banyak sekali ilmu hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan oleh Allah itu mengalami proses spiritual. Apa itu? Dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Betul nggak? Nah pertanyaannya, siapa yang bedah? Bidan, dokter bedah. Siapa yang bedah? Malaikat Jibril dan Mikail. Dibedah, dibersihkan hatinya, kemudian diisi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Siapapun orangnya, Bu, kalau ingin menghadap Rabb, ingin menghadap Allah, maka wajib syaratnya harus membersihkan hati. Ya kan? Kalau Rasul aja harus dibersihkan hatinya, bukan berarti hati Rasul kotor, enggak. Ini pelajaran buat kita selaku umatnya. Makanya ketika kita ingin menghadap Allah harus bersih hati kita. Kalau nggak bersih, rusak. Nabi Musa punya keinginan, ya Allah, saya ingin ketemu sama engkau ya Allah. Nggak bisa Musa, nggak bisa. Tolong ya Allah sekali saja, nggak bisa Musa, nggak bisa. Tolonglah ya Allah, please, please, sekali. Nggak bisa Musa. Emang sifat Bani Israel kan begitu, ya kan, maksa-maksa. Baik kalau begitu, tungguin di balik bukit Tur Sina sampai hari yang ditentukan. Nabi Musa was-was cemas, Bu. Karena apa? Karena dia merasa ingin akan ketemu sama Robnya. Ternyata di balik bukit Tur Sina muncul cahaya sinar yang sangat luar biasa, sampai Nabi Musa nggak mampu, Bu. Pingsan pada saat itu. Itu Nabi Musa, Rasul yang dijaga sama Allah. Itu nggak kuat. Hanya dengan nur cahaya kemuliaan dan keagungan Allah. Itu Nabi Musa yang hatinya mungkin terjaga. Apalagi kita yang hatinya sering kotor. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatimu itu banyak kotoran penyakit. Kalau nggak kamu bersihkan, maka aku akan tambahkan kotoran penyakit itu. Hati kita sering kotor. Contohnya apa? Kalau ada tetangga beli kompor, kita sering kepanasan. Tetangga beli kulkas, badan kita menggigil kedinginan.
Tetangga berangkat umroh, kita berangkat ke rumah sakit. Tetangga naik haji, kita naik tensi. Apa itu? Hatinya kok kotor. Maka apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan hati? Isi hati itu dengan hikmah. Ini termasuk nih salah satunya. Isi hati itu dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dalam rangka untuk mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal hari ini, minggu, jam sekian sampai dengan sekian, Allah jaga kita. Allah jaga mulut kita, Allah jaga hati kita. Yang di luar sana belum tentu, yang sini yakin saya mah. Karena orang yang ngaji nggak mungkin, Bu. Saya nggak pernah ngeliat ibu-ibu pengajian nih, walaupun banyak, nggak pernah saya lihat berantem, lebutan, lemper, nggak pernah. Hatinya bersih semua. Minimal saat ini, betul nggak? Nggak ada yang bilang misalnya, walaupun punten, mohon maaf, dia datangnya terlambat, kemudian di depan sudah ada ibu-ibu, kemudian diusir, nggak ada, nggak ada. Walaupun mungkin pahalanya beda. Ya kita datang kan sama, di tempat yang sama, gurunya sama, pahalanya beda. Melalui pengajian, Bu, ngaji. Coba cari di kamus bahasa Arab, nggak ada kata ngaji. Ada nggak ngaji bahasa Arab? Nggak ada. Bahasa Arab, ngaji, nggak ada. Terus dari mana asal kata ngaji ini? Kata ngaji ini asalnya adalah filosofi daripada para wali songo. Ngaji. Manusia jaga yang sama karena kita semua akan kembali kepada yang siji. Jaga yang sama karena kita semua akan kembali pada yang siji. Apa itu yang sangat? 9 lubang yang ada dalam tubuh kita. Mata 2, telinga 4, hidung 2, 6, mulut 7, belakang 1, 8. Jaga yang 9. Mata 2, telinga 2, 4, hidung 2, 6, mulut 1, 7, belakang 1, 8. Udah nggak usah dibahas lah itu. Siapapun manusianya kalau mampu menjaga 9 itu, maka insya Allah dia akan selamat ketika sampai kepada yang siji. Apa itu? Lubang kubur. Dari 9 lubang itu nanti kita akan kembali kepada 1 lubang yang sama. Betul nggak? Iya. Cuma masalahnya Rasulullah itu sudah mengingatkan sama kita. Apa? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Jadi akan dibangkitkan manusia nanti sama sesuai dengan ketika kematiannya. Jadi kalau matinya bagus, meninggalnya matinya bagus, nanti dibangkitkannya pun bagus. Dan ini dijabarkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran jilid 2 halaman 87. Cek. Kalau nggak salah berarti benar. Ya kalau nggak salah kan benar, Bu. Ya. Kata Ibnu Katsir dijelaskan di sana, man asa ala syai'in famata alaihi wa man mata ala syai'in bu'ita alaihi. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, dia akan mati dengan kebiasaannya itu. Dan barang siapa yang mati dengan kebiasaan itu, maka ia akan nanti dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan itu. Sama dengan kematiannya. Makanya ibu-ibu biasa ngaji, ya bisa jadi nanti meninggalnya ketika ngaji. Husnul khotimah enggak?
Makanya ada orang yang meninggal, punten mohon maaf, baca Al-Quran, meninggal. Ada nggak? Ada, di acara besar kayak meninggal, ada. Ada yang ketika sholat, sujud, meninggal. Ada nggak? Ada. Ya kan? Ada yang ketika sodako, ya kan belum pindah tempat, meninggal. Ada orang yang suka senyum, meninggalnya sambil tersenyum. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Kagak ada, Bapak. Tolong, nggak ada. Kagak ada. Kagak ada. Iya. Iya. Bisa jadi kebiasaan yang baik itu akan menghantarkan kita untuk kembali ke Allah dalam keadaan baik. Ya, kenapa? Karena terakhir nanti yang dinilai itu adalah ketika klik, ruh itu keluar dari badan. Kalau sekarang kita nggak bisa dinilai itu sama siapapun. Oh, ibu itu baik, belum. Karena sifat manusia itu gampang berubah. Dulu berteman, sekarang musuhan. Ada nggak? Dulu dekat, sekarang jauh. Ada nggak? Dulu ceng-cengan, sekarang jadi suami. Ada. Jadi ketika kita masih hidup, gak ada yang bisa menilai kita. Penilaian nanti itu ketika kita berada di akhir hayat kita. Sama orang yang mutu. Allah kalau seneng, Allah gak seneng, Allah akan pilihkan cara kematian kita. Oh, ini hambaku ya Allah, rajin banget di majelis taklim. Nanti aku akan panggil ketika berada di majelis taklim. Surga sudah nunggu dia. Saya gak ingin hambaku ini banyak dosa di dunia. Yasin. Bu, bangun. Ibu bercanda mulu gitu. Langsung jatuh. Ya Allah, semua pasti nangis, Bu. Meninggal yang dicemburin, tapi tetap bagaimanapun kita pingin Allah masih kesempatan kita untuk umur panjang. Karena kita bisa punya amanah berupa anak, kan gitu ya, keluarga, benar nggak? Iya. Jadi ketika Allah itu sudah senang sama kita, Allah akan pilihkan cara yang terbaik untuk kita. Sama dengan tukang foto. Bener. Ada. Fotografer ada. Nih bapak fotografer nih. Baik-baikin. Kenapa saya bilang baik-baikin? Beliau kalau seneng, kita akan dicarikan pose yang bagus. Di foto nih. Karena seneng. Ayo Bu, mohon maaf kurang miring sedikit ya. Iya. Kepala coba dilurusin dikit. Lihat senyum, kiss, kuku-kuku. Kiss. Cekrek. Jadinya cakep. Coba kalau nggak seneng, dibiarin aja Bu. Dibiarin aja nggak. Pas kita nguap, langsung cekrek. Gimana Pak? Udah. Dilihat Bu, saya jelek banget, gitu dah. Bener nggak ada? Iya, jadinya itu ketika klik dong itu nanti tergantung tukang fotonya seneng apa enggak sama kita. Sama. Coba ayo Nak. Ya, kita kalau sama-sama di Ibu Majelis Taklim, emang nggak ada yang iseng? Ada iseng terus di-share ke grup ya kan? Banyak komentar rame tuh, seneng kan? Iya, itu bukannya nggak seneng, bukan cuma iseng. Tapi ada juga yang nggak seneng Bu. Biar gue cari yang paling jelek nih, ya kan? Kadang kita nih begini ya, di majelis taklim nih, ibu ngeliat, karena yang sebelah emang kompor juga dia. Ya kan? Ya. Makanya biar Allah seneng sama kita dulu, nanti Allah akan pilihkan cara yang terbaik untuk kita. Caranya bagaimana? Kita yang berusaha, Bu. Kita yang ikhtiar. Biasakan kebaikan itu dalam diri dan hidup kita. Karena memang kematian kita nanti itu sesuai dengan kebiasaan kita. Zikir. Biasakan zikir. Zikir itu yang bagaimana sih Pak?
Apa zikir itu yang la ilaha illallah? Bukan. Bukan. Itu bukan zikir, itu alat untuk zikir melalui lisan. Zikir itu tahlil. Apa ini? La ilaha illallah itu tahlil. Oh, apa yang ini? Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbir. Oh, yang subhanallah kali itu tasbih. Benar nggak? Terus zikir yang mana? Zikir itu letaknya di sini. Kalau ini alat untuk mentauhidkan apa yang kita ucapkan. Hatinya zikir. Tadi ada tahlil nggak? Ada tahlil. Ya, itu zikir tuh tadi tuh. Tapi saya seneng Pak, kalau ibu-ibu tahlil itu istiqomah gitu, istiqomah. Seneng saya Pak. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la, kan lembut suaranya ya. La ilaha illallah. Dijawab sama yang pojok. Ayo maju. Takut rusak litiknya. La ilaha illallah hayyumabun. La ilaha illallah hayyumabun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Itu istiqomah Pak, sampai selesai begitu terus ibu-ibu itu. Sampai selesai. La ilaha illallah. Beda sama bapak-bapak, suka ngegas. Emang suaranya kayak ngeblas. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jawab yang belakang. Karena ngeblasnya sampai gak kedengeran suaranya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Sampai pertengahan langsung la ilaha illallah. La illallah. Iya. Istiqomah ibu-ibu. Bener gak? Iya. Istiqomah ibu. Itu pun pahalanya beda-beda Bu. Ada yang benar-benar zikir dari pikir, lisan, kemudian di hati. Hatinya juga zikir. Tapi kan nggak jarang ibu-ibu yang ketika ada kegiatan tahlil atau apalah pengajian, ketika la ilaha illallah, la ilaha, apalagi yang bawa anak kecil kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan berisik baik loh. La ilaha illallah, gue tuh bandel banget ya, la ilaha illallah, la ilaha. Gue bilang Pak Ustadz ya, diomelin, la ilaha illallah, la ilaha. Gue bilang besok malam cuma gak bakal gue ajak mampus lo, la ilaha illallah. Ada yang begitu, yang zikir cuma mulutnya, hatinya kagak. Ada yang pura-pura khusyuk, merem. Bawa tasbih, bawa. Ya Pak Saiful di bawah, mana tasbih? Tidak ada. Tasbih bawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Panitia belakang lagi ngerepes kerupuk tuh. Repes. La ilaha, kayaknya lontong sayur mendingan. La ilaha illallah. Pas dituang kuahnya, apa kata dia bilang? La ilaha. Direbus. Iya, ada kayak begitu. Ada. Makanya hatinya biar zikir. Ini zikir yang sebenarnya itu ini Bu. Hatinya zikir. Gak peduli kanan, gak peduli kiri. Kita tetap menghadap Allah melalui hati itu. Tuh. Yang bisa jadi kita berharap ketika meninggal kita dalam keadaan berzikir. Kenapa? Karena sekali klik foto kita jadi, itu foto yang jadi lagi saya senyum, ya kan? Action. Itu sampai kapanpun dia begitu, nggak berubah udah itu. Bener nggak? Nggak berubah. Ibu dipoto nih, sama yang tukang foto nggak seneng, lagi mangap nih, mangap. Mana sini ada cabenya kan, gitu. Itu sampai kapanpun foto mangap sama cabenya masih ada itu. Ya kan?
Ya, kita meninggal dalam keadaan zikir, zikir kita akan terus sampai di hari kiamat. Tuh, makanya biasakan biar baik, biasakan kebaikan-kebaikan itu. Makanya melalui momen majelis ta'lim ini, insya Allah akan menjadi wadah buat kita semua. Harapannya biar terus sambung yang namanya silaturahmi. Sambung silaturahmi, insya Allah nggak sekedar kenal, tapi juga jauh lebih akrab. Kalau jauh lebih akrab, insya Allah muncul yang namanya nilai persaudaraan. Kalau muncul namanya nilai persaudaraan, insya Allah bisa satu hati. Kalau satu hati, nanti insya Allah saling memperhatikan. Contoh, ibu satu yang nggak hadir, yang Bu Yuni kemana? Nggak hadir dia. Nggak hadir ya, ngapa emang? Ya sakit Bu Ketua. Lah sakit apa emang? Jangan Bu Yuni dah, jangan. Bu Rudi ada? Nggak ada. Nah, Bu Rudi kemana Bu Rudi? Nggak ada Bu Ketua. Ngapa dia dirawat? Loh, sakitnya parah dirawat. Oh parah sakitnya mah Bu Rudi mah. Mau sakit apa? Apa ya dia mah? Gitu apa? Kencing batu sama panu. Lah, kok panu? Yang parah yang mana? Kencing batunya. Kok panu diikut-ikutin? Ya maksudnya biar tambah parah gitu. Terus gimana ini? Ya udah kita nanti rembukan selesai pengajian deh. Gimana ibu-ibu? Kita mau jenguk enggak? Ya udah nggak apa-apa kita jenguk tuh, bener ya? Iya kita jenguk nanti bareng-bareng. Terus kira-kira mau bawa apa kita? Udah kita bawa duren aja dah. Ya udah bawa duren deh, gitu. Ibu yang satu ngomong, jangan duren, bukan apa-apa. Kayaknya kan Bu Rudi kan nggak pernah makan duren, takutnya kaget. Jangan, kasihan. Terus bawa apa kira-kira? Udah jeruk. Ya udah bawa jeruk deh. Jangan Bu, jangan jeruk. Saya tahu Bu Rudi itu suka mencret. Jangan. Kasihan nanti, bukan apa, bukan malah sembuh, malah nambah mencret kan kasihan. Ya terus apa? Ya udah deh itu pir kali pir ya. Ya udah pir deh kita beli pir. Di mana? Pasar Baru. Jangan Bu. Bukan apa-apa. Dia kan takutnya nanti bolak-balik ke kamar mandi, kencing, kan kasihan, dia kan butuh istirahat. Akhirnya tulus Bu, rembukan ke sono nggak bawa apa-apa. Kebanyakan pertimbangan. Iya, udah ge bawain. Ya, udah bawain ge, udah bawain. Nah, itu karena kebanyakan pertimbangan. Kalau rembukan jangan orang banyak-banyak. Udah, jangan rembukin berempat langsung di-share. Bu ini nanti mau jenguk Bu Rudi. Alhamdulillah Bu, yang namanya orang sakit mah bibirnya pahit, ya kan? Ya kita bawain apa-apa gitu. Bu Rudi bukannya senyum Bu, malah marah sama kita. Ya marah sama yang jenguk. Lah, Bu Rudi, ini kita kan jenguk Bu Rudi gitu. Kita kan bawain buah-buahan. Ya, kok Bu Rudi bukannya senyum malah cemberut sama kita? Bu Rudi marah ya? Iya. Memang apa sih Bu Rudi? Ya, kita nggak enak nih, tolong jelasin dong. Ibu-ibu mau kebangetan sama saya. Memang apa? Ya giliran saya sakit aja dibawain buah-buahan. Emang kapan tahu orang sakit mau bibirnya pahit? Gimana saya mau makan? Dulu tuh, lagi saya sehat tuh. Nggak pernah bawain apa-apa sama saya. Ada lagi nanya, Bu Rudi, emang nggak bawa apa-apa ke sono? Bu Rudi, maaf, apa yang dirasa? Apa yang dirasa orang ibu-ibu nggak bawa apa-apa? Ya bawa apa-apa baru nanti ada yang dirasain. Jangan ada yang nanya begitu kalau nggak bawa apa-apa mah. Bu Rudi, maaf, apa yang dirasa ya? Lah apa orang nggak bawa apa-apa kok dirasa? Ya, jadi sekali lagi melalui majelis taklim ini, insya Allah ya Allah rekatkan persaudaraan kekeluargaan kita, karena insya Allah ya melalui majelis taklim, melalui guru-guru kita, ya Allah satukan kita, nggak hanya satu di majelis taklim di lingkungan kita, tapi juga Allah satukan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya kita berdoa Bu ya. Ya insya Allah doanya juga nggak panjang-panjang karena udah jam 11:30, karena nggak enak. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau doa panjang-panjang kan bukan apa-apa, ibu kan udah jemu kan pastinya kan, itu lama banget doanya gitu kan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu-ibu jemu kan nanti nggak ngundang saya lagi, ya kan pasti itu. Oh soalnya nggak enak jemu gitu kan. Makanya doa jangan panjang-panjang. Ada bisikan. Oke. Oh oke. Oh ya.
Ibu mohon maaf tadi yang tersampaikan, biar ikhlas biar itu, insya Allah apa yang ibu sisihkan semoga bisa menghantarkan ibu-ibu semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, harta yang abadi dunia dan akhirat. Yuk kita siapkan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin minna bi ahlil badri ya Allah. Siapin yang terbaik, ambil langsung masukin bismillah, Allah akan ganti semuanya. Jangan ambil dilihat cepet ini tangguh ceban 1000. Ya kita sama-sama doa ya biar ikhlas ya doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, panjang-panjang doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau panjang kan ibu jemu sama saya kan. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wa ummahat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'al minal ghafilin 'anka wal anhu qadrasina. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajjal mabrura wardu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan umur kami, panjangkan umur orang tua kami, panjangkan umur suami, istri, anak-anak kami, saudara kami dimanapun berada, dengan panjang umur yang manfaat, tidak hanya bermanfaat untuk diri kami sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang-orang yang berada di sekeliling kami. Ya Allah, jaga lindungi anak-anak kami dimanapun anak-anak kami berada, karuniakan ilmu yang manfaat, ya Allah, sehingga melalui ilmu itu mampu mengangkat harkat martabat derajat orang tua dunia dan akhirat, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia,
keluarga yang bahagia lahir dan batin, keluarga yang bahagia dari dunia sampai ke dalam surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, istiqomahkan langkahan kaki kami, ya Allah, untuk terus bisa hadir di majelis taklim yang kami cintai, untuk terus bisa tersambung silaturahmi di antara saudari-saudari kami. Ya Allah, melalui majelis taklim ini kami berharap kumpulkan kami tidak hanya di sini, tapi kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah, bersama-sama berada di dalam surgamu. Ya Allah, jaga guru-guru kami, ya Allah, berikan kesehatan kepada guru kami, bahagiakan keluarganya, ya Allah, jadikan putra-putrinya soleh dan solehah, jadikan keluarganya yang senantiasa mampu menjadi keluarga yang bahagia dunia dan surga. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya farijal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham. Allah ya bala ya Allah. Jauhkan kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini dari segala bala, ya Allah. Allah dafi'al bala, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman. Jauhkan kami, keluarga kami, orang tua, istri, suami, anak-anak, saudara kami semua dari segala bala, ya Rahman. Allah dafi'al bala, ya Rahim, ya Allah. Jauhkan lingkungan kami, tempat tinggal kami, tetangga-tetangga kami semua dari segala bala, ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallah wa ta'iyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Dari Inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.